Pernah kepikiran nggak sih, apa yang bikin sebuah sesi belajar itu biasa aja, dan apa yang membuatnya jadi pengalaman yang, wah, mengubah cara kita berpikir? Nah, hari ini kita akan bongkar sebuah dokumen yang menjawab pertanyaan itu. Ini adalah cetak biru untuk pengajaran modern yang dimulai bukan dari materinya, tapi dari empati. Ini lebih dari sekedar rencana. Ini adalah sebuah filosofi. Semuanya berawal dari sini. Sebuah permintaan yang kelihatannya simpel banget kan? Seorang guru profesional butuh rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang rapi dan terstruktur. Tapi dari permintaan sederhana inilah lahir sebuah cetak biru pembelajaran yang luar biasa yang akan kita jelajahi bareng-bareng. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat dulu gambaran besarnya, si cetak birunya. Terus kita dalami fondasinya, yaitu gimana semuanya dimulai dari siswa. Setelah itu, kita lanjut ke cara merancang pengalamannya, menyusun alur belajarnya, dan yang gak kalah penting gimana cara mengukur hal-hal yang benar-benar berarti. Oke, kita mulai ya. Hal pertama yang paling penting buat dipahami, RPP ini bukan skrip kaku yang harus diikuti kata per kata. Sama sekali bukan. Anggap aja ini kayak blueprint dari seorang arsitek, sebuah panduan buat membangun pengalaman belajar yang kokoh, punya tujuan, dan bermakna. Biar nggak ngawang-ngawang, analisis kita ini berdasarkan contoh yang sangat nyata. Ini adalah RPP beneran buat anak kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah, mata pelajarannya Al-Quran Hadis, dan topiknya tentang hukum bacaan qalqalah. Jadi kita punya konteks yang jelas banget. Nah, ini dia bagian yang paling krusial. Coba diperhatiin, langkah pertama dalam cetak biru ini bukanlah soal apa yang akan diajarkan. Bukan, tapi soal siapa yang akan diajar. Semuanya dimulai dari usaha untuk benar-benar memahami para siswanya. Lihat deh detailnya. Sebelum merancang suatu aktivitas pun, gurunya sudah memetakan kondisi murid-muridnya. Mereka tahu ada yang sudah punya bekal pengetahuan, tingkat minatnya sedang, yang artinya perlu dipancing nih, dan latar belakangnya juga beragam. Ini bukti nyata kalau pengajaran yang hebat itu nggak dimulai dari buku teks, tapi dari empati. Selanjutnya ada konsep profil lulusan. Jangan bingung sama istilahnya. Gampangnya gini deh, ini tuh soal tujuan besarnya. Selain belajar qalqalah, karakter apa sih yang mau kita bangun di diri anak-anak ini? Keterampilan apa lagi yang mau kita asah? Inilah jawaban dari pertanyaan, kenapa kita ngajarin materi ini? Nah, disinilah konsep yang abstrak tadi jadi konkret banget. Khusus untuk pelajaran qalqalah ini, guru secara spesifik memilih dua hal, mau mengembangkan keimanan dan ketakwaan, sekaligus kemampuan penalaran kritis siswa. Sangat fokus dan punya tujuan yang jelas. Ada lagi nih satu konsep kunci dari dokumen ini, panca cinta. Ini pada dasarnya adalah sebuah kerangka kerja, semacam bingkai, untuk memastikan nilai-nilai inti seperti cinta pada Tuhan, ilmu, dan sesama, itu benar-benar meresap dalam setiap pelajaran. Dan untuk pelajaran tentang membaca Al-Quran, pilihannya pas banget kan? Nilai yang mau ditumbuhkan adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ini menunjukkan gimana setiap elemen dalam rencana ini tuh saling terkait, saling menguatkan, dan punya makna yang dalam. Oke, kita sudah tahu siapa yang diajar dan kenapa materi ini penting. Sekarang kita beralih ke bagian bagaimananya. Gimana sih guru merancang aktivitas belajar yang sesungguhnya di kelas? Setiap perjalanan itu kan butuh tujuan yang jelas. Nah, inilah tujuan utamanya. Perhatikan deh kata kuncinya di sini, menerapkan. Tujuannya bukan supaya siswa hafal definisinya loh, tapi supaya mereka bisa melakukannya dalam praktik. Ini adalah sebuah pergeseran cara berpikir yang fundamental. Nah, ini yang menarik banget. Metode ngajarnya disederhanakan jadi 3 langkah aktif yang fokusnya ke siswa. Pertama, mereka mengamati guru. Lalu, mereka menirukan bunyinya. Dan terakhir, mereka mempraktikkan sendiri. Sangat intuitif, sangat alami. Perbandingan ini menjelaskan semuanya. Di sebelah kiri, model yang mungkin kita semua pernah alami. Guru ceramah, kita disuruh menghafal. Pasif. Nah, di kanan, pendekatan dari cetak biru ini, siswa melihat, meniru, mencoba sendiri. Aktif, dan berdasarkan pengalaman langsung. Bedanya jauh banget kan? Sekarang kita lihat gimana semua elemen tadi dijalin jadi satu kesatuan perjalanan di dalam kelas. Rencana ini menstrukturkan pelajaran sebagai sebuah pengalaman yang disengaja. Ada awal, tengah, dan akhir yang semuanya punya tujuan yang jelas. Dan seluruh pengalaman itu dipandu sama filosofi inti ini. Belajar itu nggak boleh membosankan atau sekedar rutinitas mekanis. Prosesnya harus penuh kesadaran, mindful, terasa bermakna, meaningful buat siswa, dan yang paling penting, harus menyenangkan, joyful.
Perjalanan belajar ini dibagi jadi 3 fase. Kegiatan awal itu tujuannya untuk menangkap perhatian siswa. Lalu kegiatan inti, disinilah dagingnya, memahami, menerapkan, dan merefleksikan. Dan terakhir kegiatan penutup, untuk merangkum semuanya dengan sadar dan tenang. Oke, bagian terakhir dari cetak biru ini adalah soal penilaian. Tapi ini bukan cuma soal ujian akhir ya. Ini adalah cara untuk mengukur proses belajar secara menyeluruh dan berkelanjutan. Slide ini menunjukkan kalau penilaian itu adalah sebuah proses yang terus-menerus. Ada asesmen di awal, buat tahu posisi siswa di mana. Ada asesmen selama proses, buat memandu pembelajaran. Dan ada asesmen di akhir, buat mengukur hasil akhirnya. Jadi ini seperti siklus, bukan cuma satu titik finish. Nah, ini wujud nyatanya, sebuah rubrik penilaian. Coba deh perhatikan, penilaiannya itu nggak hitam putih, nggak cuma benar atau salah. Ada spektrum kemajuan, dari mulai berkembang sampai mahir. Dan yang lebih penting lagi, lihat deh, yang diukur bukan cuma teknisnya, tapi juga kelancaran dan bahkan sikap siswa. Ini baru namanya penilaian holistik. Akhirnya, cetak biru ini ditutup dengan alat-alat praktis. Ada lembar kerja untuk siswa, dan yang paling penting ada ruang untuk refleksi. Baik siswa maupun guru sama-sama didorong untuk merefleksikan proses belajar mengajar. Tujuannya apa? Supaya ada perbaikan yang berkelanjutan. Jadi kesimpulan utamanya apa? Apa yang kita bedah barusan itu jauh lebih dari sekedar dokumen administratif. Ini adalah sebuah manifesto, sebuah cetak biru untuk merancang pembelajaran yang benar-benar berpusat pada manusia, yang didasari oleh empati dan terbukti efektif. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Kalau pendekatan yang dimulai dari pemahaman mendalam terhadap pengguna, menetapkan tujuan yang bermakna, dan merancang pengalaman yang sadar ini bisa begitu efektif di dunia pendidikan, kira-kira di mana lagi kita bisa menerapkan cetak biru ini dalam hidup kita?